lagi sama Cak Indra Busuan. Nah, kebetulan kita lanjut lagi, ketemu lagi podcast. Dan ini langsung jadi narasumbernya. Nah, kebetulan Mas Pung ganti hostnya. Kita akan berbagi pengalaman lagi, misteri lagi. Narasumbernya langsung sama YouTuber Cak Indra Busuan. Monggo Cak, disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Untuk hari ini ada cerita yang lumayan cukup lama tentang pendakian di Gunung Penanggungan. Oke, stop dulu. Jadi yang jadi biar penasaran, Chandra akan berbagi pengalaman cerita mistik di daerah Penanggungan. Nanti tepatnya kita akan mendengarkan. Jangan lupa siapin kopi, rokoknya. Nah, kita akan sudah siap? Oke, monggo Chandra, silakan. Oke. Awal cerita waktu tahun 2002 kalau nggak salah, kita merencanakan bertiga mendaki di Gunung Penanggungan. Kalau nggak salah waktu itu jalur via Tami Ajeng. Hari apa itu Cak? Biasanya kalau aku dulu mendaki sama teman-teman itu waktu masih di pencinta alam, itu tiap hari weekend lah, Sabtu, Minggu, jadi nggak mengganggu pekerjaan apa yang jadi suatu kewajiban. Ya itu mungkin perjalanannya tiba di Tami Ajeng itu sore hari menjelang maghrib. Kita bertiga, kalau nggak salah dulu teman saya itu, rekan saya itu yang satu senior saya itu inisialnya si G, sama yang pemula ini yang kita diklat ini si A. Nah kita bertiga berjalan itu sampai Tami Ajeng. Kita dari desa penduduk situ kita mampir untuk pendaftaran ya. Di pos pertama itu. Ya itu waktu dulu itu nggak ada pos-posan kayak sekarang. Berarti jadi kita ngomong ke toko sesepuhnya desa situ kalau kita izin mau naik ke Gunung Penanggungan. Kalau nggak salah waktu itu bapak siapa namanya lupa, dia itu seorang takmir masjid situ, punya warung kopi. Kita ngopi-ngopi bareng sama izin untuk mau ke puncak Penanggungan. Setelah tanya-tanya sempat dikasih pesan sama beliau, istilahnya dari yang mungkin para pendaki tahu lah, kita ini ibarat gotong mayit. Apa tuh sebenarnya katanya? Gotong mayit itu apa? Bagi para pendaki itu istilahnya? Ya, kalau gotong mayit itu kita itu berangkat itu ganjil. Ganjil. Jadi bertiga. Karena kalau bertiga kan yang mandu sama mayit, jadi gotong mayit. Istilah Jawanya di situ. Jadi ekstra hati-hati. Pesannya dari beliaunya. Cuman karena kondisi cuaca cerah, oke lah. Setelah kita selesai sholat maghrib, kita pamit izin, berangkatlah kita ke perjalanan sampai ke area dekat persawahan, sudah tidak ada penduduk, pemukiman sudah jauh. Nah di situ kita mulai auranya itu horor. Sudah kira-kira di situ jam berapa Cak? Chandra nyampe situ tuh jam berapa? Itu ya setelah maghrib ya jam 7-an. Berarti ya sudah nggak ada penduduk ya? Sudah itu. Jadi sudah di atas situ ya? Ya di lereng tapi sudah ada perkebunan, jadi luas tanpa ada pemukiman. Nah di situ tuh hewan-hewan malam kayak kalau orang Jawa ngomong kalong itu terbangnya itu banyak, tapi sampai di atas kepala kita loh. Saking rendahnya dia tuh bok, saking besar ya, kalong kan besar. Kita sudah gini, ya Allah, kita siap-siap aja, maksudnya waspada karena aku baru perdana ke Penanggungan.
Oh, baru pertama kali. Pertama kali. Wes, mantap nih. Pertama kali nih. Pertama kali saya karena dulu sempat di diklat menjadi pencinta alam di suatu mapala, saya belum pernah diajak di penanggungan. Jadi ya ini saya mulai ke penanggungan ini. Setelah sampai ke hutan pinus, pintu masuk hutan pinus mau areal jalur pendakian, ya di situ kita sudah kehilangan jalur atau Trek. setapak untuk pendakian. Oh, trek yang seharusnya. Itu sudah hilang. Mati hilang ini karena mungkin jam namanya alam ketutup sama rimbunan-rimbunan pohon semak-semak itu. Dan kita sudah disambut oleh danyang-danyangnya situ secara galaksi. Tapi yang menyambut bukan, maksudnya yang ngaku bukan saya, tapi si junior saya. Oh, temannya itu. Junior saya ini ibaratnya kan dia perkenalan kok, ingin tahu naik gunung seperti apa. Oke, kita coba yang menang. Ternyata dia kelihatan sosok di balik pohon pinus itu, dia kayak pindah lari-lari gitu. Itu dayangnya ya? Kita nggak tahu. Pertama kita nggak tahu. Nah. Saya nggak tahu karena waktu itu saya duduk sebentar, pakai rokok karena kita mau cari jalur setapak ini. Setapak ini kan hilang, mungkin karena namanya alam kan nggak selalu kalau mungkin nggak pernah dilewati lama mungkin. Katanya teman si A ini, dia bilang dia itu sosoknya itu kayak kera, tapi kecil itu kayak anak kecil gitu, cuman berbulu dan matanya merah. Dan sempat sebenarnya saya nggak lihat, dia ngomong, ya, gede, nanti, itu kita lihat bertiga kelihatan, tapi dia sama lari dari pohon satu. Kalau kita lihat serasa kayak gitu, saya kayaknya lebih dari satu. Oh, kalau dari bentuk itu kan monyetnya itu dia berbaju atau memang? Enggak, berbulu. Berbulu berarti nggak hitamnya. Jadi memang benar-benar monyet. Cuma yang jadi anehnya itu kan matanya itu merah. Wah, itu. Tapi dia ngintip dari balik pohon. Pohonnya. Lihat itu terus lari lagi nang pohon satu nih. Ngintip lagi. Ya sempat kita merinding juga. Ke kiri kita salami ya. Kita salami. Ya minta lah, mohon supaya kita itu tujuannya naik sampai ke puncak. Kita ingin lihat sunrise. Itu yang biasanya dicita-citakan para pendaki. Betul. Sunrise di pagi hari. Setelah itu lama kelamaan kita di situ sama kurang lebih 20 sampai setengah jam. Di situ 20 menit sampai setengah jam. Baru kita menemukan jalannya, setapaknya. Tapi setapak itu sudah kita kayak jalur cross ya, bukan setapak. Itu tanah liat, berlumpur, jadi kita cross area aja. Mungkin di sini. Akhirnya ketemu jalan setapak. Jadi ketemu setapak itu perjalanan kita sudah diselingi aura-aura yang nggak karuan. Pohonnya besar-besar. Tangan itu kalau kita ngomong di hutan pinus itu, jaraknya nggak renggang-renggang, tapi ketambahan pohon-pohon hutan itu kan tua-tua loh. Dan juga kita punya cerita Gunung Penanggungan kan gunung yang paling disakralkan gitu. Di Pulau Jawa ya? Ya, dari Pulau Jawa. Jadi kata orang sih semua gunung yang nanggung ya Penanggungan itu. Itu perjalanan kita sudah. Cuman karena kita ini yang utama di sana tidak ada sumber air, jadi kita dari bawah itu harus persediaan air. Mungkin aku waktu itu bawa dari 3 orang ini, setiap orang bawa 1 liter setengah ini 3 botol. Tujuannya apa? Ya kita kan butuh makan, minum, dan karena sumbernya tidak ada. Beda dengan gunung-gunung yang lain. Oh, berarti di Penanggungan nggak ada sumber air? Mata air? Tidak ada, itu ya gunung tandus lah. Okay. Tapi anehnya sekarang kita lihat
sumbernya kok banyak dipakai di air minum yang ternama gitu. Makanya tapi di gunungnya enggak ada, namanya sumbernya itu enggak ada. Nah, sampai beberapa jam perjalanan sampailah mau ke puncak Bohong atau puncak Bayangan. Kalau di Penanggungan itu ada dua puncak. Yang puncak Bayangan ini untuk rehat atau untuk pendaki-pendaki hiking itu rehat semalam di situ. Oh, jadi kayak buka tenda gitu ya? Base camp di situ. Base camp di situ karena menjelang pagi jam 3 atau jam 4 harus kita berangkat untuk puncak sampai sunrise. Nah, perjalanan mau ke puncak Bohong ini yang horor lagi. Bukan teman saya yang si junior, tapi yang senior. Oh, ini gantian ya. Si G-nya ini. Si G ini ya lucu juga, dia kan ngawali, aku di belakang. Yang tengah si A. Itu tanjakan, Mas. Jadi tanjakan itu kita merangkak. Si G ini sudah di atas. Saya kelihatan dari jarak 150-an meter. Dia teriak-teriak. Kenapa Cak? Teriak? Itu masalahnya teriaknya nggak jelas. Dia sholawat, dia istighfar, dia nyebutin gitu ya. Gitu. Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Saya juga heran. Teriak apa? Itu jalannya dari Cak itu jauh. Ya jauh, cuma kelihatan. Tapi masih kelihatan. Cuman dia itu teriak itu ngapain? Terus terucap yang terakhir, tolong, pakai bayi dah, kayak kecil dah, nggak ada di tasku. Jadi istilahnya tas ranselnya dia itu digembuli sama banyak anak kecil. Jadi berat kali ya, dia merasa sambil lihat ya bayi-bayi di belakangnya itu ya? Ya di belakang, jadi nek ngomong berat itu mungkin enggak. Shocknya dia lihat ya. Penampakannya dia tuh, padahal saya dari yang itu nggak lihat, biasa. Ngapain kamu teriak-teriak itu? Ada apa? Terus yang si A itu, apa itu Cak? Ya, tiga toyo itu jangan. Jadi ada kita bawa aqua itu yang kosong dibuangin di bawah gitu. Tolong, Allah Akbar gitu. Tapi karena aku panik, harusnya ya, itu kan senior saya gitu. Cara nggak langsung, kalaupun senior dia kan lebih pengalaman. Betul. Dia punya pengalaman saya. Cuman perdana saya masuk istilah yang areal Penanggungan itu jalur pendakian Tamiajeng sudah disambut seperti ini. Tapi saya nggak masalah karena ya wajar lah kalau di hutan itu seperti itu. Nah setelah itu sampai ke sudah menghilang berapa menit dulu menghilang, dia langsung alhamdulillah dan naik. Kita nggak mau cerita dulu, si G nggak mau cerita, saya nggak mau tanya karena saya takut nanti mentalnya turun juga. Karena kondisi di puncak Bohong atau Bayangan itu kosong, nggak ada yang base camp. Berarti aku sempat menteri itu nggak ada orang. Oke, nggak ada orang. Pokoknya sih naik begini kita tuh bertiga. Berarti bener Bapak bilang tadi, karena gotong mayat. Jadi hati-hati. Setelah kita bikin tenda, kita ngelapi unggun, kita masak-masak. Temen dua ini ngantuk. Nah aku nggak biasa tidur sore kan. Tambah saya tambah malam itu tambah senang suasana alam. Itu posisinya masih di Puncak Bohong. Kita bermalam di situ. Kalau nggak salah sekitar jam 12:30-an. Dan kelihatan bulan itu wah terang bintang itu kelihatan dekat dengan kita itu kan. Nah suasana itu yang membuat saya merasa tenang dan nyaman. Aku tak mulai anaknya. Turu. Nah setelah itu kok api unggun sudah kelihatan agak padam, kalinya habis aku malas nambah lagi mau masuk sebentar ke tenda, belum tidur kedengeran banyak suara anak pendaki
kayak orang jalan gerombolan gitu. Iya, gerombolan. Orang Pokoknya kayak rame gitu. Terus tak bangunin temanku Sigil. Oke. Rasanya nggak mau uang lagi. Kok? Karena dia sih dari mana sih? Kayak paling ngarep nyusul, bumi paling enggak. Terus aja terus aku paling. Berarti dia nggak muncak rame. Biasanya kan jarang. Ya coba ya. Aku lihat keluar Pak Center gitu. Nggak ada. Jadi suara itu nggak ono. Padahal kedengaran jelas ya. Jalur lah di belakang tenda, kita kan posisi di tengah-tengah. Jalur naiknya tak lewatin gitu kan pasti. Lewat ya. Memang aku kan kasih akses tempat itu strategis ya. Jadi kalau ada orang lewat sama pendaki saling sapa. Ada. Cuman ya. Ya apa? Setelah itu aku agak melitik masuk lagi. Terus berarti jangkau sudah lengkap dari temanku yang satu dan jadi 3 orang itu sudah mengalami kejadian yang itu di luar nalar. Ya. Wih Cak, tenang dulu, ngopi dulu Cak. Oke, ngopi dulu. Jadi Cak Hendra itu dan teman-temannya mengalami di kejadian mistik itu. Oke ya, lanjut lagi Cak. Ya setelah itu masuk berapa menit mau tidur lagi kedengaran lagi. Tapi itu yang dengar Cak Hendra atau sama teman-temannya? Teman-teman tidur. Berarti ya Cak Hendra ya. Jadi kalau aku bangunin teman-teman kan kasihan juga. Ya. Aku ya penasaran kok mana? Ini temen wong tak tutup. Ini benar-benar orang. Apa bukan? Saya salah nih. Assalamualaikum. Saya keras ngomong. Tetap kerumunan ini kayak kerumunan tuh bincang-bincang tuh kayak cekikian dan kawan-kawan. Suara laki banyak lagi. Gak ada, mungkin cewek gak ada, laki. Akhirnya memberanikan diri keluar dan dasar tarik pas lagi ini. Tak cek lagi tak sendiri. Ya usah. Aku pegel yang rumah lagi. Ini aku pakai headset, aku main tidur sampai jam. Alah berapa menit aku? Gak sampai aku dengerin lagu sudah menjelang pagi baru aku naik. Kita packaging semua, tenda, naiklah ke puncak. Dan anehnya di puncak itu banyak orang dan banyak pendaki. Banyak orang nggak? Banyak pendaki. Jadi pendaki bukan saya saja, tim saya mau dibawa tiket. Iya. Ternyata banyak, mungkin ada 10 orang yang berlebih. Kalau nggak salah sempat saya kenalan waktu itu dia dari Malang, dari kota Malang, fakultas apa gitu. Ya. Saya tanya juga, ngomong, lo jalur mana mas? Apalagi jalur Talmajang? Oh enggak mas, kita lewat jalur sisi lain. Jadi semalam nggak nginep di base camp di Puncak Bawang atau Bayangan? Enggak mas, saya nggak gitu, kita langsung kok. Nah ini yang tadi tanda yang tadi itu siapa ya? Yang semalam itu siapa? Tapi nyata di puncak itu ada banyak orang. Seperti ibarat gini, apakah orang gerombolan tadi yang dari Malang itu yang langsung naik, sudah lewat langsung naik. Ya. Tapi ya berapa detik saya keluar nggak ada kok. Iya benar. Nah itu sisi lainnya. Nah setelah itu sudah kita pengalaman untuk awal pendakian di Gunung Penanggungan. Nah kita mau turun kita nggak lewat itu posisi jam berapa Cak? Kalau boleh tahu turun sampai puncak dulu deh, sampai puncak itu kita pagi. Oh pagi ya pagi lah, sampai kita mungkin ya nyantai berapa 1 jam baru kita turun. Ya, gimana Pak? Turunnya ada kejadian apa lagi Cak? Nah kita turun ini kita trauma dengan lewat Talmajang ya, jalur Talmajang, kita lewat jalur lain.
kita mau turun, tak tahu senior itu ngomongnya waktu cincin. Oke lah, aku ikuti kamu lah. Oke, kita turun ke situ. Kita sudah salam-salam sama teman-teman, sama turun lagi. Kita turun lah lewat jalur itu yang diomongkan sama si G. Setelah kita turun, lalu beberapa jam, kita itu sempat dikasih fenomena alam yang aneh lagi. Apa itu fenomenanya? Jadi kita waktu turun berapa jam itu kita tetap muter-muter di situ. Areanya tetap di situ. Padahal kita udah turun, udah berapa jam terus kok kita ketemu sini lagi. Segi sahabatnya. Ini sebenar jalur. Aku gak tahu nggak gini soalnya. Saya nggak pernah naik tuh. Belum pernah. Kami yang tahu ya senior. Apakah benar jalurnya? Benar. Tapi aneh. Ini loh. Dia muter lagi pancet lagi. Akhirnya kita duduk. Bahwa kita ada yang janji. Apa sih? Ada satu pohon. Di situ kan pohon banyak ya. Hanya pohon satu yang agak tersendiri, pohon mangrove. Di situ ya sugestinya namanya oyot mimang katanya orang-orang. Oyot mimang, oyot mimang ini. Si aku pak nembak fisher sih, jadi dia menembak fisher berapa derajat. Oke, kita jalur. Dah perjalanan setelah tahu itu ada mimang. Kita ngomong nggak jauh-jauh di sini. Saya di luar nalar apa percaya dan tidak percaya mimang. Kita turun, akhirnya ketemu. Baru aku lega itu karena temenku yang si junior itu kok gak ketemu jalan liane mana sih, kok gak tutup kok gak sampai. Kita itu perjalanan sudah kurang lebih 4 jam itu muter di situ kan? Iya. Sampai akhirnya bisa keluar. Nah kita keluar itu ada belalang kayu warnanya aneh, biru hijau campur. Dia di jalan setapak. Padahal itu setapak. Setapak pendakian. Tak lihat dia turun ada jalan cross masuk, ketemulah kayak orang lokal situ. Penduduk lokal. Dia bawa arit. Tuh, Mas, kok di sana? Yang mau naik gunung mau pulang Pak, ini mau turun. Kalau boleh tahu Pak, saya tanya. Ini desa apa? Jawabannya Bapak yang ngaget mau aku Mas. Apa? Ini desa Gempol. Kita bayangkan logika. Dari Trawas kita turun Gempol. 4 jam itu muter-muternya di hutan di situ. Akhirnya aku ya alhamdulillah ketemu perkebunan kopi. Udah sampai ini nyasar ini jadi nyasar motor sampai turun lagi. Makin melewati perkebunan kopi itu pun motor. Terus ya namanya bapak ini desa Gempol, desa Sumber Tetek. Sumber Tetek. Jadi kita pernah dulu ke Candi Sumber Tetek kan, Candi Belan. Lah disitulah pendakian terakhir saya turun itu di titik itu. Desa waktu itu zaman dulu primitif. Kalau mandi itu dipisah dengan sekat aja penduduk desa. Sampai aku naik truk tronton dump truk ke proyek sampai ke Gempol cari bis. Ya itu pengalaman yang buat saya, makanya loh kok sampai Sumber Tetek itu dan di belahan ini kan harusnya enggak lewat situ kan harusnya enggak. Saya tanya si G, gue bener lah jalur lagi. Ya sadar, ya wis apa-apa. Ini ada ketemu penduduk dan kita bisa keluar. Oke, jadi Cak Indra tadi pengalamannya dia naik ke Gunung Penanggungan. Kayak tadi sudah mendengarkan kan beberapa kejadian ketemu bahkan misteri, bahkan dengan suara orang langka, sampai Cak 4 jam muter-muter lewat jalur akhirnya jalan. Oke lur, sampai di sini dulu podcast Cak Indra Busuhan. Monggo Cak ditutup kan? Ya kita ambil hikmahnya dari cerita itu tadi. Tetap kita hargai apa yang menjadi adat budaya kita,
Tanah Nusantara, melestarikan budaya dan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.